Ibu. Boleh disampaikan Ibu nama Ibu, kemudian juga asalnya dari pendamping PPH mana? Silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, eh, perkenalkan, nama saya Suyanti. Saya pendamping proses produk halal dari Lampung, Kemenak Kota Bandar Lampung, dan saya itu pendamping proses produk halal dari Gerakan Pemuda Ansor. Nah, selain daripada itu, profil saya adalah penyuluh agama honorer Kemenak Kota Bandar Lampung dan ditempatkannya di KUA Kecamatan Kota Bandar Lampung. Oke, baik Ibu. Sejak kapan Ibu udah jadi pendamping? Jadi pendamping itu sejak kurang lebih yaitu dari 10 Januari 2022. Oke, kemudian kenapa sih Bu alasannya jadi pendamping? Gimana ya? Kalau jadi pendamping itu buat saya di sini happy, kemudian di sini juga bisa membantu orang lain, bahkan bisa membantu sesama pendamping juga. Terus yang pasti seru, kita banyak kenal, kemudian banyak dapat ilmu, dapat pengalaman, bisa apa ya, bisa ya yang pasti bisa membantu orang. Kenapa saya senang menjadi pendamping produk halal? Oke, kemudian sudah berapa banyak pelaku usaha yang Ibu dampingi sampai saat ini? Alhamdulillah pelaku usaha yang sudah saya dampingi itu kalau jumlah bahasa pasarnya jumlah kotor itu sekitar 263 pelaku usaha. Yang waiting list itu ada sekitar 13 orang untuk saat ini. Kemudian yang dikembalikan itu untuk perbaikan itu ada sekitar 40 pelaku usaha. Kemudian yang selesai perval itu 154 pelaku usaha dan yang sudah terbit sertifikat halal itu 56 pelaku usaha. Jadi jumlah semua yang sudah saya dampingi pelaku usaha itu 263 pelaku usaha, kurang lebih sekitar itu. Banyak juga 263. Itu sekitar situ Bu, sekitar daerah Kemenak atau dari mana aja Bu? Sekitar Bandar Lampung, Pak. Sekitar Bandar Lampung ya. Rata-rata itu Ya, pelaku usahanya apa sih Bu? hampir rata-rata itu makanan, produk makanan seperti empek-empek, roti, kue basah, kue kering. Kemudian ada beberapa juga minuman seperti minuman Nutrijel, kemudian kopi gitu. Jadi hampir hampir rata-rata itu tentang makanan dan minuman yang pasti. Oke. Kemudian kita bicara soal proses pendampingannya. Eh, kita tahu di lapangan itu kan pasti banyak kendala ya Ibu ya. Kira-kira kendala apa yang biasanya Ibu temukan ketika mendampingi pelaku usaha? Untuk kendala sih sebetulnya banyak, cuman tergantung kita sebagai pendamping menyikapi ketika kita sedang berada di lapangan. Eh, Intinya kembali lagi kepada kita sebagai pendamping. Kalau buat saya sendiri itu kendala itu ketika kita bertemu dengan pelaku usaha yang gaptek, kemudian yang mungkin dia malas. Kenapa dia malas? Karena pelaku usaha itu kan hampir rata-rata itu kan mereka yang belanja, mereka yang produksi, dan mereka yang menjual gitu. Jadi mereka itu kebanyakan tidak ada waktu untuk eh, input atau untuk daftar sendiri sertifikat halal ini gitu. Nah, mungkin karena pelaku usaha gaptek dan malas itu aja sih kendalanya. Kalau yang lain-lain itu tidak ada. Hampir semua pelaku usaha yang saya dampingi itu menyenangkan dan mereka menyambut pendamping itu ya antusias, senang gitu mereka gitu. Oke, antusias dan senang Tadi. ya Ibu ya.
Ya, Berarti bantuinnya dari mulai bikin akun sampai keluar STD ya, Bu ya? ya. Mm-mm. Nah, dari apa? Dari sini kita bisa apa tarik kesimpulan kalau misalnya sebagai pendamping itu kan membantu dari awal sampai akhir gitu, Ibu ya. Nah, ini kan semuanya adalah bagaimana cara kita membantu gitu. Ada kepuasan tersendiri kah dari Ibu sendiri telah membantu pelaku UMK? Alhamdulillah, saya ada kepuasan tersendiri sebagai pendamping. Yang pertama itu, ya mungkin karena saya terlalu senang ya jadi pendamping, happy gitu, enjoy gitu kan. Eh, Kebanggaan dan yang menjadi kesenangan saya sendiri itu yang pertama itu lagi-lagi ya bisa membantu orang lain, orang pelaku usaha maksudnya. Pelaku usaha itu kita bantu mereka itu untuk pembuatan sertifikat halal. Nah, setelah terbit halal itu kan mereka itu kan insya Allah omsetnya akan bertambah, mungkin produknya tambah laris. Nah, di sini kebanggaan saya dan saya merasa senang saya bisa membantu pelaku usaha gitu. Nah, selain daripada itu kan kita ada amalan tersendiri di mata Allah gitu ya Pak, sudah membantu orang lain. Mungkin itu kebanggaan buat diri saya sebagai pendamping dan sudah mendampingi pelaku usaha itu. Oke, karena saya lihat di grup apa info produk label halal nih ya. Ini banyak banget nih yang bilang terima kasih ini sama Ibu Suyanti. Berarti Ya. kayaknya pelayanannya maksimal banget ke pelaku usahanya. Eh, dari sekian pelaku usaha tersendiri itu ada yang ini nggak sih, Bu? Ada yang paling berkesan nggak? Maksudnya misalnya dia, oh terima kasih banyak Ibu udah dibantuin dari awal sampai akhir, sekarang udah terbit sertifikat halalnya. Ada nggak yang sampai kayak gitu, Bu? Banyak ada. Oh banyak ya? Jadi eh, pelaku usaha itu berterima kasihnya benar-benar gitu, sangat-sangat berterima kasih. Karena apa? Karena sebelum adanya sertifikat halal gratis ini atau sehati dua-dua ini, itu kan mengurus sertifikat halal itu kan ribet, ribet, susah gitu menurut pelaku usaha itu. Dan waktu belum ada sertifikat halal gratis ini kan itu ada biaya ya Pak untuk pembuatan sertifikat halal gratis, sertifikat halal gitu ada biaya. Ada beberapa pelaku usaha itu bilang 3 sampai 4 juta biayanya untuk pembuatan sertifikat halal sertifikat halal. Nah, mereka itu senang dan sangat berterima kasih sama saya itu karena gratis dan sudah dibantu sampai sertifikat halalnya terbit gitu. Nah, ada beberapa pelaku usaha itu saking mereka senangnya dan berterima kasih kepada saya itu ada beberapa pelaku usaha itu eh, memberi produknya gitu ya Pak, satu paket produk itu untuk pendamping karena rasa syukur mereka, mungkin rasa terima kasih mereka kepada pendamping. Jadi ada itu yang ngirim paket makanan, produk mereka itu ngasih untuk pendamping untuk saya gitu Pak. Iya, baik, baik, baik. Eh, kemudian ini buat para pendamping di luar sana juga sih. Kira-kira tipsnya apa ya biar sehappy ibu gitu mendampingin para pelaku UMK. Karena kan apa ya happy itu kan kembali lagi gimana kita melihat ya Bu ya. Mungkin bisa kasih tipsnya Bu seperti apa? Tipsnya untuk pendamping di seluruh Indonesia itu pertama itu kita sebagai pendamping itu harus ikhlas. Kuncinya pertama ikhlas. Kemudian setelah kita ikhlas, kita akan happy, akan enjoy menjalaninya dan mengerjakan suatu pekerjaan itu. Nah, kalau masalah rezeki itu kan mengalir ketika memang kita kunci awalnya itu kita ikhlas. Kemudian kita itu harus merangkul, merangkul pelaku usaha. Jadi kita itu bisa jadi mereka gitu. Kita harus menyesuaikan yang pasti ya Pak. Eh, jangan jangan karena kita pendamping terus kita semena-mena, kita yang mengatur mereka misalnya harus begini, harus mengikuti apa kata kita karena kita merasa pendamping. Nah, jangan seperti itu. Kita harus menjadi mereka dan kita harus bisa menyesuaikan. Kita yang ikut mereka.
Dengan cara begitu mereka kan merasa nyaman, merasa tidak tegang, merasa dekat dengan pendamping. Jadi sehingga mereka juga bebas untuk mungkin konsultasi masalah cara pembuatan sertifikat halal. Mereka juga bebas curhat untuk mungkin tentang untuk produk mereka itu misalnya tentang bahan mereka curhat dengan kita bagaimana gitu konsultasi. Jadi mereka bebas. Intinya kita sebagai pendamping itu kita harus melayani pelaku usaha itu dengan sepenuh hati dan ikhlas. Ini keren banget sih ini kata-katanya. Sepenuh hati dan ikhlas ya Bu ya. Berarti Ya, sepenuh hati dan ikhlas ini selama 24 jam gitu ya Bu siap menerima keluhan pelaku usaha. ya betul Pak. Izin Pak tambahan sedikit. Iya, silakan Ibu. Saya itu kan ada grup UMKM. Waktu itu kan saya memang sudah ada grup. Waktu itu pernah buka sehati. Di gelombang pertama itu kebetulan saya dapat 12 pelaku usaha. Setelah itu kan tutup, tidak bisa input. Nah, cuman saya punya keyakinan pasti tahun depan atau pasti suatu saat Sehati 22 atau sertifikat halal gratis ini akan buka. Jadi saya itu dibuatkan grup. Saya ada teman-teman itu aktif di UMKM. Saya dibuatkan grup sama ketua, bukan ketua UMKM, tapi ketua grup. Pokoknya dia itu mak geng lah di grup UMKM mereka itu. Jadi saya dibuatkan grup. Di situ saya diundang untuk Zoom untuk menjelaskan tata cara mendaftar sertifikat halal. Kebetulan saya waktu itu masih ada sedikit, baru punya sedikit ilmu tentang input karena waktu itu memang saya cuma dapat 12 pelaku usaha. Tapi dengan bismillah ketika memang mereka minta tolong untuk menjelaskan walaupun itu hanya lewat Zoom. Jadi dengan sebisa saya, semampu saya jelaskan tata cara untuk pendaftaran sertifikat halal. Nah, kebetulan setelah sering di situ cara buat PIRT, jadi kami sharing di grup itu suka sharing gitu. Ketika sertifikat halal gratis atau Sehati 22 buka yang gelombang kedua, nah kami sudah siap gitu, sudah siap mendaftar gitu. Jadi langsung saya share di grup label halal namanya Pak. Alhamdulillah ada grup label halal dan sampai sekarang masih gitu. Oh yes, ini berarti tipsnya nih. Jadi di apa? Disimpan dulu tuh ya Bu ya. Nanti ketika buka baru langsung langsung dimasukin gitu Ya. ya. Berarti ini berarti mengandalkan juga apa ya? Komunikasi melalui media sosial gitu ya Bu ya. Kira-kira perlu juga nggak Bu pendamping itu aktif di media sosial atau baiknya mereka langsung turun ke lapangan? Perlu Pak kalau menurut saya kita aktif di media sosial karena sertifikat halal gratis ini kan tidak semua pelaku usaha itu tahu ya kalau misalnya ada sertifikat halal gratis. Dengan kita aktif di media sosial, apa ya promosi ya, prospek atau promosi lah ya promosi tentang sertifikat halal ini kan buat pelaku usaha yang belum paham dan yang belum tahu kan mereka jadi tahu gitu loh. Itu perlunya pendamping itu aktif di media sosial salah satunya. Oke, ini lancar banget nih apa diskusinya karena Ibu sering jadi pembicara juga kali ya. Jadinya Jadi itu eh, lancar banget. Sejauh ini sih itu yang kita butuhin Ibu. Nanti kalau misalnya apa ya ada kurang-kurang boleh ya saya kontak-kontak Ibu lagi. ya Boleh udah ya Bu ya. selesai ya, Udah. udah A- selesai. atau ada yang mau ditambahin lagi silakan kamu ditambahin lagi. Apa ya kursus ngobrol dulu jangan dimulai. Iya boleh Jadi nggak apa-apa saya Ibu. jadi saya itu kan kemarin pendamping proses produk halal untuk Kemenak ya Pak. Untuk Kemenak Kota Bandar Lampung, alhamdulillah artinya yang sedikit paham bagaimana cara input gitu, bagaimana cara pengajuan sertifikat halal gratis. Jadi saya diminta oleh beberapa kantor urusan agama yang ada di Bandar Lampung ini
untuk mengajari teman-teman pendamping P3H yang belum paham tata cara input. Kemudian saya juga diundang oleh kepala madrasah-madrasah MAN, MTS, eh, MIN itu diundang untuk mengajari cara input karena mereka kan ada operator sekolah. Jadi saya ambil operator-operator sekolah itu, saya ajarin cara input. Saya yang turun ke madrasah-madrasah. Alhamdulillah videonya masih saya simpen di YouTube semua kegiatan. Kemudian ada beberapa pelaku usaha juga yang datang ke rumah itu demo mereka minta minta diajarin cara input dan mereka mau mengajukan itu videonya juga masih ada di YouTube. Saya simpen, saya abadikan. Saking cintanya saya dengan apa ya, dengan bukan sertifikat halal. Iya, program BPJPH ini tentang Sati 22 itu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu ya saya simpen karena kebetulan HP saya itu HP jelek, Pak. Jadi kalau nggak disimpan, kalau nggak disimpan itu penuh. Nah, kalau dihapus kan sayang, tidak ada kenang-kenangan, tidak ada memori. Jadi saya Ya. buatkan di YouTube, saya share Facebook, jadi untuk disimpan. Nah, Kemudian saya juga pernah diundang di BUMN, PLN, Badan Usaha BUMN itu ngurus UMKM gitu. Saya diundang di situ untuk nginput dan kebetulan di sana alhamdulillah pegawai-pegawainya itu mau membantu dan saya ajarin sekali mereka paham gitu. Jadi mereka juga jadi input bersama kami seharian di sana. Saking cintanya saya dengan program BPJPH ini atau sertifikat halal gratis, itu saya sampai menciptakan yel-yel ya Pak. Saking yel-yel itu sebenarnya untuk motivasi diri sendiri. Sebenarnya saya juga waktu awal-awal tuh belum seberapa paham dengan cara input halal. Cuman saya punya mindset saya harus bisa gitu. Jadi saya menciptakan yel-yel itu untuk motivasi diri sendiri sebetulnya gitu. Bisa bisa yes. Jadi izin sebentar. Kalau saya yel-yel saya itu kan siapa kita pendamping proses produk halal Lampung gitu kan. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia, sertifikat produk halal, bisa-bisa yes. Jadi harus bisa-bisa yes dulu walaupun itu gulung kuning kalau kata orang Jawanya ya. Gulung kuning apa gulung kuning itu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Karena apa? Karena kebanyakan pelaku usaha ini kan maunya terima beres. SJPH kita gitu, semua kita. Nah, tapi tetap harus ada bisa-bisa yes. Bisa nggak bisa yang penting kita mindsetnya bisa dulu gitu. Jadi ada yel-yel saya Pak, saya abadikan juga gitu. keren Ibu. Nanti mungkin bisa di-share juga deh Ibu apa YouTube-nya jadi materi juga buat kita nanti. Ya. Tapi kalau ada yang salah-salah itu bisa diedit kan Pak, namanya juga Bisa. Aman Ibu, aman. nanti Bapak yang edit.